Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Di video kali ini kita membahas tentang tugas survei rekayasa mengenai perhitungan luas dan volume suatu penampang. Sebelum video dimulai, maksud aku buat video ini bukan bermaksud untuk menggurui atau lebih jago dari teman-teman semua. Aku yakin setengah dari angkatan kita sudah pernah proyekan atau magang dan sebagainya, jadi harusnya lebih tahu tentang survei ini. Jadi ini buat videonya buat teman-teman yang bingung dengan tugas tentang survei rekayasa ini. Oke, langsung aja ke videonya. Yang pertama, kita akan menghitung volume existing hasil ukuran profil melintang dari data nilai simulasi. Volume existing itu apa? Itu adalah volume yang dihitung dari keadaan tanah sebenarnya. Jadi jalan, kita membuat jalan dari topografi suatu permukaan bumi. Pasti kan dia nggak mungkin otomatis tuh langsung datar gitu. Kita mau melakukan cut and fill. Berapa banyak volume cut and fill yang dibutuhkan? Nah, kita pertama harus menghitung volume existing dulu dari data nilai simulasi. Data nilai simulasinya menggunakan yang ini. Jadi A, B, C, D, E itu adalah NIM teman-teman semua. Jadi tiap orang datanya beda tapi caranya sama. Jadi ini 0 ya. Jadi 0 plus 100, 0 plus 150, sampai 0 plus 400 itu adalah stasiun memanjang. Sedangkan setiap stasiun memanjang memiliki 5 titik profil melintang. Apabila kita modelkan secara 3 dimensi, nah misalnya gini, ini adalah 0 plus 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Dan tiap dari stasiun memanjang ini memiliki 5 titik profil melintang. Seperti yang dibilang di soal, tingginya dia memiliki tinggi masing-masing dengan jarak akumulasi masing-masing. Jadi dari sini ini kalau misalnya kita bagi nih, ini ke sini, ini ke sini. Jadi ini 0 sampai ke sini ada 6 dan seterusnya untuk stasiun 0 plus 100. Jadi ini memanjang, ini melintang. Nah, gimana cara kita ngitung luasnya? Cara menghitung luasnya untuk menjawab 1A itu menggunakan konsep yang ini, yang sama. Nah, yang ini. Jadi kita mengasumsikan luas tampang masing-masing titik di tampang itu sebagai trapesium. Contohnya itu gimana? Nah, seperti ini. Nah, ini kan titik 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, apabila kita bagi masing-masing, ini akan terbentuk trapesium. Rumus trapesium apa? Rumus trapesium kan jumlah sisi sejajar, ini tambah ini, dibagi 2 dikali tinggi. Nah, ini dengan ini itu apa? Ini adalah tinggi titik pertama dengan tinggi titik kedua. Dibagi 2 dikali jaraknya dari sini ke sini. Nah, yang perlu diperhatikan, di data itu diketahui jarak akumulatif. Berarti jaraknya dihitung dari sini ke sini. Jadi ntar kalau mau ngitung luas yang ini harus dikurangi dulu jarak ini, dikurangi jarak ini, gitu. Jadi rumusnya itu ya, asal muasalnya dari yang tadi trapesium tadi, ntar didapat untuk semua stasiun. Jadi 12A plus 12B dibagi 2 dikali 6 ditambah 12B tambah 12C dibagi 2 dikali 7 dan seterusnya. Ini untuk stasiun 0 plus 100, 0 plus 150 sampai 0 plus 400. Oke, 1A selesai. 1B gimana? 1B itu rumusnya ada dibilang menggunakan main area. Jadi prinsipnya itu sama seperti balok, cuman sisi penampang antara berhadapan itu berbeda. Intinya kan menggunakan rumus ini. Jadi jumlah semua luasan tadi, jumlahnya 7 kan, 7 stasiun, ditambah semua, dibagi 7 dikali L. L ini adalah jarak dari stasiun pertama ke stasiun terakhir. Gimana kita tahu jaraknya? Pasti mudah sih. 0 plus 400 kurangi 0 plus 100, 300. Maksudnya apa? Jadi dari sini, dari 0 plus 100 ke 0 plus 400 itu 300 gitu. Oke. Yang paling sering banyak ditanyakan, oke, volume accession sudah selesai. Yang paling sering banyak ditanyakan itu tentang volume rencana.
Jadi kita mau buat jalan. Jalan ini nggak mungkin kan pakai yang ini tadi, ini lihat berundak-undak gitu. Orang mau jalan gimana? Nah, kita mau meratakan istilahnya, meratakan, mau melakukan penggalian cut and fill. Nah, ini dari soal ini diketahui jalan ini yang mau kita buat ini menggunakan lengkungan vertikal, di mana sudah diketahui parameter-parameter untuk membuat lengkungan tersebut. Yang pertama, menghitung tinggi rencana as jalan. Ini kalau kalian lupa di minggu 7 dengan Bu Yuli kita sudah membahasnya. Untuk penyelesaian soal yang nomor A bisa menggunakan metode langsung maupun metode tidak langsung. Oke, dari soal-soal yang diketahui ini sudah pertama kita tahu BVC 0+100, kita tahu EVC 0+400, terus kita tahu L, ini yang hijau 300, dan kita tahu elevasi PVI 120 meter. Nah, ini PVI nih yang tengah, PVI. Nah, jadi di video kali ini akan menggunakan metode langsung. Sebenarnya ada dua metode langsung dan metode offset. Kalau metode offset silahkan dicoba sendiri, ntar hasilnya sama aja. Kalau untuk metode langsung kita harus cari dulu elevasi BVC berapa. Elevasi BVC bisa dicari dari elevasi PVI dikurang setengah L dikali G1. Ini ada G1. Nah, sudah dapat elevasi BVC, kita nyari nilai A. A itu adalah G2 kurang G1 dibagi 2L. Ini ada G2 dan G1 dibagi 2 kali L. Udah dapat semua, elevasi BVC ada, A juga ada. Nah, kita buat tabel dari nomor stasiun X, AX kuadrat, BX, C dengan Y. Ntar di list 0+100 sampai 0+400, X ini adalah jarak horizontal dari BVC. Jadi misalnya 0+100, jarak dari BVC ya 0 kan. Jarak dari 0+50 ke BVC 50. Nah, begitu seterusnya sampai EVC. EVC berarti jaraknya ke BVC 300. Nah, ntar kita kalikan dari A dengan X kuadrat dapat B ini adalah G1. Jadi G1 2% dikali X ini terdapat, dan C adalah elevasi BVC tadi. Jadi semua parameter udah dapat, tinggal dicari Y. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Oke, udah selesai. Itu untuk jawaban yang A. Untuk menghitung as jalan. Nah, apa yang kita cari tadi itu ternyata baru merupakan, nah, apa yang kita cari barusan itu baru merupakan tinggi as jalan. Jadi tinggi ini, titik ini, titik ini, titik ini untuk semua stasiun. Nah, untuk yang B, kita mau mencari tinggi rencana tepi jalan sesuai kemiringan melintang. Jadi kalau untuk nyari yang A itu kita cuma butuh stasiun ini sampai elevasi PVI. Untuk lebar jalan sama gambar ini untuk menjawab nomor B sebenarnya. Jadi gimana cara kita nyari tinggi tepi? Tinggi tepi itu ini dari gambar sudah ketahuan 2% lebih rendah daripada as jalan itu sendiri. Gimana cara nyarinya? Tinggi tepi sama dengan tinggi as dikurangi 2% dikali 15 meter. Kenapa 15? Karena jarak dari sini ke sini, jarak lebar jalan itu 30. Jadi setengahnya dari as ke sini itu 15 pasti. Jadi kita bisa tahu, kita bisa bayangin sih, ini asnya misalnya 100, ini pasti 2% lebih rendah daripadanya, dan jarak tepi itu sama kiri kanannya. Nah, ntar kita cari jarak tepi untuk semua stasiun. Nah, setelah kita mencari jarak tepi, udah selesai kan? Kita nyari yang C. Yang C itu sama kayak yang 1A. Kenapa? Ya kita tinggal kita buat poligon buat trapesium. Nah, jadi tinggi tepi ditambah tinggi AS dikali 15 jaraknya. Terdapat ini, dapat ini. Terus dihitung buat semua stasiun luasnya. Nah, sudah dapat yang 2C, kita menghitung volume dengan main area tadi. Sama rumusnya dengan 1B. Nomor 3, ini adalah finalnya. Tujuannya apa sih kita menghitung itu? Jadi, ini merupakan yang warna apa nih ya? Pink muda. Itu kondisi sebenarnya di bumi itu gitu loh. Jadi berrelief, banyak gelombang-gelombangnya. Nah, kita nggak mungkin kan buat jalan dari gitu, kita mau buat jalan yang datar. Gimana cara menghitung volume galiannya? Ya, pertama kita ngitung volume existing dulu, terus kita ngitung volume rencana. Nah, selisih dari volumenya, berarti ini kan selisihnya kan. Ini adalah yang mau digali. Atau misalnya ditimbun gitu. Itu jawaban untuk nomor 3, volume
gali elemen timbunan sama dengan volume accession kurangi volume rencana. Oke, kayaknya sekian dulu video singkat cepat. Kalau misalnya mau tanyain boleh tanya langsung. Sekian, mohon maaf bila salah, baru juga belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.